Kan orang itu lebih suka membuat dibandingkan mengurus, Pak. Nah, tips Pak Trisna bisa konsisten itu apa, Pak? Ya saya kira inilah ya, saya kira kalau kita lihat konsistensi itu perlu gitu kan. Karena tanpa konsistensi saya kira program apapun atau kegiatan apapun ya akan berhenti tanpa mendapatkan hasil ya gitu. Nah, di kita kan secara umum lah orang-orang kita itu dikonsistensi gitu. Contoh misalkan beli mobil bisa gampang, tapi merawatnya sulit. Ini pun berkegiatan itu adalah konsistensi. Insya Allah ya kalau kita konsisten untuk membidangi atau menekuni suatu bidang, saya kira nanti suatu saat ada buahnya. Cuma persoalannya adalah hanya tinggal menunggu waktu gitu kan. Waktunya cepat, waktunya sedang, atau mungkin lambat gitu. Ini perlu kesabaran gitu. Perlu kesabaran. Iya, sabaran. Itu saya kira. Terus mendidik masyarakat biar memang bisa kerjasama melihara lingkungan itu bagaimana, Pak? Kan Ya, terkait dengan konsistensi juga sebetulnya. Pada intinya saya kira harus dimulai kita kumpulkan orang-orang yang memang memiliki kepedulian gitu kan. Itu kumpulkan. Ya kita harus lebih peduli ya. Kitanya harus lebih peduli, kemudian kita kumpulkan orang-orang yang memiliki kepedulian. Kemudian setelah itu ya kita berbuat untuk melakukan kepedulian dengan memberikan contoh gitu kan. Kalau kita lihat hanya ngajak ya, saya kira zaman sekarang orang sudah tidak akan melihatnya, hanya mengajak karena di media online kan sudah banyak yang ngajak ya. Betul. Tapi bagaimana tadi orang-orang yang tertentu gitu kan, yang memiliki kepedulian bergabung, kemudian mereka memberikan contoh. Itu kan karena mengajak yang terbaik itu adalah memberikan contoh gitu kan, seperti itu. Di teladan ya, Pak? Ya kurang lebihnya itu ya. Nah, kita mungkin kalau teladan terlalu ekstrim ya, terlalu tapi kita minimal berbuat dan insya Allah yang lain itu nanti akan mengikuti gitu kalau kebaikan itu. Karena Pak Trisna ini dari tahun 2014 sudah mulai membangun daerah sini menjadi lebih indah, mengolah sampah, terus urban farmnya ya, Pak ya? Ya. Nah, ini hasilnya itu memang luar biasa. Jadi tidak kalah sama Cihideng. Oh iya. Saya ingin mengubah image gitu kan, bahwa segala sesuatu itu misalkan harus terkonsentrasi kepada mereka yang memiliki sejarah lama, berproses. Misalkan kalau kita lihat misalkan di Bandung gitu ada sentra-sentra ya, ada sentra jin, kemudian beli jin di Ciamplas santai, padahal di ujung Berung juga ada. Salah satu contoh misalkan kan, ujung Berung adalah salah satu dataran sama hamparan kota Bandung ya, mungkin bedanya sedikit. Kota Bandung mungkin Cihideng itu mungkin suhunya lebih dingin gitu kan, maka akan lebih cocok untuk budidaya tanaman hias. Nah, kita gitu kan, di ujung Berung kan tidak jauh. Kenapa kita tidak mencoba untuk budidaya tanaman hias gitu kan? Padahal kan saya coba ya bisa gitu, bisa gitu untuk melakukan itu gitu, dan tidak sulit gitu. Nah, kebanyakan orang bahwa sudah terbrand gitu kan, image mereka sudah terbrand bahwa tanaman hias itu ada di Cihideng, ada di Lembang gitu kan, seperti itu. Nah, sehingga saya ingin tadi memberikan inspirasi kepada teman-teman siapapun ya, itu marilah kita melakukan gitu kan, melakukan yang memang tadi sudah brand image, dan ternyata kita nanam tanaman hias juga sama ya, hasil dari Cihideng gitu kan, atau dari mana sama dengan yang kita lakukan gitu kan, gitu. Kan indahnya pun sama ya, Pak ya? Sama ya, gitu kan. Cuma ya kalau namanya sudah tersentralisir ya, misalkan beli tanaman itu harus dari Lembang, dari Cihideng gitu kan. Itu karena memang ya di sana kan kalau datang ke sana karena sudah tersentra gitu kan, otomatis di sana banyak pilihan. Sambil rekreasi gitu kan, datang ke sini tempat ini, datang ke tempat lain kan. Saya ingin menciptakan itulah di RW 9 gitu kan. Semua tanaman hias ada seperti kan. Nanti dari sini mungkin ke tempat lain yang ada di lingkungan ini. Kurang lebihnya itu gitu kan. Siapa tuh? Nuhun Pak Tris. Ini bentuk penggunaan kompos
Di atasnya ada pipa, ini adalah loseda. Ini persiapan sebelum ditanami tanaman. Nah, di sini kita ada tempat pembuatan pupuk kompos. Kita bisa lihat. Nah, ini sedang proses pembuatan pupuk kompos. Kita punya mesin pembuatnya untuk mercah. Di sini pun kita punya beberapa hewan ternak. Sampah-sampah yang telah dipilah tadi, sampah organiknya bisa menjadi pupuk kompos dan itu sangat bagus untuk tanaman. Dan juga anorganiknya itu bisa diolah kembali dan itu bisa menghasilkan hasil ekonomis yang cukup menguntungkan. Hebatnya di sini, ini ada tempat pengolahan sampah, tetapi tidak berbau, seperti layaknya tempat sampah. Ini bahkan tidak menyalakan bau pada lingkungan.